Aliansian? Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping dan tertawa, nama bagus. Kemungkinan posisi Aliansian ini di masa depan akan jauh melampaui sekte Mystic Cloud. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk Kekaisaran Jiama di wilayah Barat Laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah dibentuk, secara alami kita akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jia, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendirikan sebuah faksi, orang-orang ini secara alami tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi ketua aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Secara alami, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan tentangan apapun dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa, Aliansian bukan hanya milik Xiao Yan. Prestasi masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya dan pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk Yan Alliance. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Bersulang. 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 Faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh setiap orang dari Kekaisaran Jiama. Banyak orang akan tahu bahwa faksi ini akan menjadi pengganti dari sekte Mystic Cloud. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh daripada sekte Mystic Cloud akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula itu perlahan menjadi suasana santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari Xiao Menshan. Dia duduk di kursinya dan mendesah, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan ini. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot bernalar dengannya. Di dalam hati wanita yang kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik macam apa itu. Aliansian melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kita akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak lagi semudah dulu. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa pelan dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas di aliansian ini? Dewan Penatua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Ini mungkin akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan baik di masa mendatang. Xiao Li mengerutkan alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, saya hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Penatua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, pasti tidak akan ada orang yang mengganggu keputusan yang dibuat oleh saudara ketiga. Xiao Ding membenturkan tangannya ke kaki dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum.
Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, "Sekarang aliansi telah berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini." Dasar anak nakal, Xiao Ding menggeleng tak berdaya saat melihat Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. "Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari?" Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua balai lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memurnikan 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan besar mereka perlu menghabiskan waktu 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Old Hai berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak banyak menyimpan mereka. Xiao Li terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, itu sudah cukup untuk memperbaiki 1 pil. Anda harus mengirimkan ramuan obat ke kamar saya nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set ramuan jamu itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Makanya, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi terangsang di hati Xiao Ding ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Bagaimanapun, sangat wajar bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka melirik ke wajah Medusa yang cantik dan dingin di samping setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka tampak. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan mempertahankan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak saat dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. "Saya hanya ingin datang dan membunuh." Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan lemah saat menerima ucapan terima kasih dari Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupilnya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. "Xiao Yan, yawan yang kau berikan padaku sudah lama habis. Sekarang setelah lukamu sembuh total, kamu harus cepat dan memperbaiki lagi untukku." Xian, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Xian. Dia setuju dengan senyum tipis. "Baiklah. Aku akan memperbaiki untukmu sebentar lagi, dasar orang rakus kecil. Kamu harus cepat. Saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur." Xian merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir serangan itu dari pelindung Wu di Misty Cloud Mountain, dia perlahan mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan banyak energi. Xiao Yan dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mata mereka segera menunjukkan cahaya penasaran saat mereka melihat ke arah Xian. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan heran, "Sepertinya dia akan maju." Xiao Yan merenung sejenak. Xian berada di kelas Do Uang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat Magical Beast, wajar saja bagi peringkat 5 Magical Beast untuk maju setelah memakan begitu banyak harta karun alam. Kemajuan Magical Beast akan membutuhkan energi yang sangat besar. Karenanya, Magical Beast biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai jenis harta karun alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan hanya maju sekarang. Sepertinya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk seperti apa dia. Nada suara Medusa juga membawa sedikit keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat Magical Beast membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju.
Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat magi Chalbis. Namun, seseorang seperti Xian, sepertinya membutuhkan begitu banyak sehingga itu sedikit berlebihan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membantunya mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikuti saya dan keluar dari akademi dalam. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, saya akan kesulitan menghitung untuk penatua pertama Sukin di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil seperti giok lembut Xian. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat sikap lucu yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan samar, anak kecil ini sangat dekat dengan saya. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda membiarkan dia terluka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Xian terhenti. Wajah cantiknya, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kelembutan, perlahan berubah menjadi sedingin es. Mata yang dipenuhi pesona menyihir itu melirik Xiao Yan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa harus Anda dapat bersaing dengan saya? Xiao Yan tertawa getir dan berkata, saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Apalagi dari caramu mengumpulkan ramuan obat dari berbagai tempat, nampaknya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang kalau aku benar-benar bisa mengabaikannya. Mata Medusa sedingin es saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Xian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara lemah, bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Xian. Jika Anda benar-benar ingin mengolah ramuan obat, tidak perlu repot. Katakan saja padaku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini telah berubah pikiran. Hanya saja saya ingin memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiao Yan setelah dia mendengar Ratu Medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini